Raymond Westerling identik dengan pembunuh berdarah dingin. 40.000 pejuang meregang nyawa di tangannya. Sejak kecil, Westerling memang sudah menyukai kekerasan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Bagi rakyat Indonesia, menyebut nama Kapten Raymond Westerling membuat kita marah, jengkel, dan ingin membalas kebiadaban tentara Belanda itu. Bagaimana tidak, ia membantai sekitar 40.000 pejuang kemerdekaan di Sulawesi antara tahun 1946 sampai 1947. Benar-benar biadab. Tapi dalam memoarnya berjudul Mass Adventure in Indonesia, ia hanya mengaku mencabut 463 jiwa warga sipil dan gerilyawan. Sementara Belanda sendiri hanya mengatakan sekitar 4.000 orang Indonesia yang meninggal di tangan Westerling. Bayangkan, pengakuannya hanya 1% dari tuduhan. Jauh sekali dari klaim pemerintah Indonesia. Bikin sewot kan? Siapa sih sebenarnya Westerling? Episode ini saya akan membahas masa kecil Westerling sampai ia masuk menjadi tentara dan dikirim ke Indonesia. Westerling lahir di Istanbul, Turki pada 31 Agustus tahun 1919 dari pasangan Paul Westerling dan Sophia Mouya. Nama lengkapnya Raymond Pierre Paul Westerling. Dalam memoarnya, Westerling sejak kecil mengaku suka menjinakkan binatang. Di kamarnya, saat usia 5 tahun, Westerling memelihara beberapa ekor ular, kadal, dan sepasang tikus. Katanya, tikus itu amat ketakutan kepada ular dan kadal peliharaannya. Ya jelaslah, tikus takut jadi santapan ular. Anehnya, Westerling menyukai pola tikus yang ketakutan tersebut. Jika anak seumuran Westerling menyukai cerita bajak laut atau Cowboy Wild West, ia lebih tertarik kepada cerita detektif-detektif, terutama yang paling berdarah-darah. Setiap kali mendapati hal-hal yang menurutnya tidak masuk akal, dan hal semacam itu banyak dalam cerita detektif, maka ia segera menanyakan kepada ayahnya. Sang ayah sampai kesulitan karena pertanyaan-pertanyaan detailnya. Entah mengapa, Westerling menganggap ayahnya ahli di bidang pembunuhan atau kejahatan lainnya. Padahal, sang ayah hanya penjual barang antik dan furniture. Usia 7 tahun, Westerling mengaku sudah pandai menembak. Ia tidak ingat bagaimana bisa memperoleh izin dari orang tuanya untuk bisa bermain senjata pada usia sekecil itu. Sejak kecil, Westerling juga jago bahasa. Ia menguasai paling tidak 3 bahasa. Walaupun keluarganya berdarah Belanda, mereka sudah menetap selama 3 generasi di Istanbul. Ayahnya, Paul Westerling, berprofesi sebagai pedagang barang antik dan mebel. Ayah saya pedagang barang antik dan furniture, berbahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia di tokonya, bahasa Turki di bengkelnya, dan bahasa Yunani saat berbicara dengan ibu saya yang memang dari keluarga Yunani. Ibu saya meninabobokan saya sewaktu bayi dengan nyanyian Yunani, tapi mendidik saya dengan bahasa Prancis, jelas Westerling. Bagaimana Westerling bisa menjadi tentara Belanda? Karir militer Westerling dimulai ketika Perang Dunia Kedua pecah. Pada Desember 1940,
ia mendatangi konsulat Belanda di Istanbul untuk menjadi sukarelawan dan diterima. Awal 1941, ia pun melaporkan hal ini kepada ayahnya, Paul Westerling. Paul keberatan Westerling menjadi tentara. "Tidak ada dalam sejarah keluarga kita orang sebodoh itu masuk militer hingga akhirnya kamu," bentak Paul. "Lantas bagaimana ayah bisa bilang saya tak terlahir untuk militer? Ayah tidak tahu apa-apa tentang militer. Tak satu pun dalam keluarga kita yang tahu. Tidak ada satu pun yang pernah jadi tentara," ujar Westerling penuh emosi. Tanpa restu ayah, Westerling tetap ngotot jadi tentara. Tak bisa berbahasa Belanda bukan halangan. Nanti bisa dipelajari sambil jalan. Untuk menjalani program latihan dasar, Westerling masih harus melalui rute panjang. Setelah seharian penuh menumpang kereta api dari Istanbul menuju kota pelabuhan Mersin, kemudian beralih ke transportasi laut menuju Kairo, lanjut ke Haifa, Palestina. Namun, karena keracunan makanan, ia mesti menginap 8 hari di rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, Westerling masih harus menunggu waktu keberangkatan pasukan ke Kanada. Waktu senggang itu digunakan untuk bercengkrama dengan suku Baduy, ditemani pemandu Arab. "Saya tak bisa bahasa Arab, tapi saya banyak memahami surat-surat Al-Quran. Itu cukup bagi orang-orang Baduy menerima saya sebagai saudara. Mulanya hanya ingin beberapa jam, tapi akhirnya saya tinggal selama seminggu untuk mengikuti keseharian mereka, termasuk ikut sholat berjamaah. Melihat mereka, saya teringat orang-orang gunung yang jadi teman masa kecil saya," kenang Westerling. Hari yang dinanti pun tiba. Westerling berangkat ke Eropa melalui Haifa dan Kairo dengan menumpang kapal Empress of Russia. Untuk menghindari kapal selam Jerman di Laut Mediterania, kapal itu mesti mengambil rute Laut Merah dan mengitari Tanjung Harapan. Singgah di Port Sudan, Empress of Russia mengarungi Samudra Atlantik ke Kanada. Westerling kecewa karena di Kanada tidak ada perang. Ia hanya dibawa ke pusat pelatihan di Stratford. Kamp latihan itu dikhususkan untuk sukarelawan baru Belanda yang disupervisi militer Kanada. Setelah 2 bulan pelatihan dasar, Westerling baru digabungkan dengan pasukan Princess Irene Brigade di Wolverhampton, Inggris pada 19 Desember tahun 1941. Di sini jauh dari perang, baru 15 hari, saya sudah merasa sia-sia menjalani keseharian hanya dengan mengupas kentang. Rasanya ucapan ayah benar bahwa saya tak lahir untuk militer. Pagi mengupas kentang, sore menyapu lantai. Belum lagi kena bentak dan hinaan-hinaan sersan Inggris saat memerintahkan saya membersihkan toilet. "Cepat bersihkan, dasar kau anak Belanda sialan," ungkap Westerling. Westerling mengajukan diri ke beberapa pelatihan khusus. Salah satunya pelatihan terjun payung. Tapi baru seminggu ia sudah harus dirawat lagi selama sebulan gara-gara pergelangan kakinya patah saat latihan loncat dari belakang truk. 2 hari keluar dari rumah sakit, ia mendaftarkan diri ke pelatihan komando di Achterbury, Skotlandia. Di situ, ia bergabung dengan sukarelawan-sukarelawan asing lain untuk jadi calon pembunuh berdarah dingin di pasukan Number 10 Inter-Allied Commando. Di Number 10 Inter-Allied Commando, Westerling tergabung dalam satuan nomor 2
yang mayoritas dari Belanda. Kelak, banyak jebolan pasukan nomor 2 ini jadi tulang punggung pasukan khusus Belanda, Korps Spesial Truppen atau KST, di dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Saya belajar menyeberangi sungai dengan tali tipis, bergelantungan dengan lutut lengan, dengan posisi terbalik seperti kungkang. Saya menjadi ahli melewati segala rintangan, bersembunyi hingga menggunakan segala senjata maupun dengan pertarungan tangan kosong. Kami berlatih pertarungan dengan pisau seperti bandit Sisilia. Diajari menyelinap ke markas perwira musuh. Kami juga diajari cara membakar rumah, camp atau hutan, mencuri dokumen-dokumen atau senjata, sabotase menghancurkan gedung, jembatan atau rel kereta api, terang Westerling. Setelah 8 pekan pelatihan ekstrim, Westerling lulus dengan pangkat kopral. Westerling belum puas karena belum juga dikirim ke garis depan Perang Dunia Kedua untuk membuktikan kepada ayahnya. Sampai pada titik kelulusan itu, saya rasa tidak ada prajurit di dunia yang lebih baik dari mereka, yang dilatih dengan metode-metode brutal dan mengejutkan oleh British Commando. Sebulan kemudian, saya diberi tugas jadi instruktur metode membunuh dalam senyap dan pertarungan tangan kosong di pasukan Number 10 Komando. Tetapi menjadi instruktur bukanlah tugas pertempuran. Saya ingin terlibat pertempuran, ujar Westerling. Hampir setahun Westerling pasrah hanya sebagai instruktur di Portsmouth maupun di Trun. Ia akhirnya memberanikan diri meninggalkan posisinya demi bisa ikut sebagai kontingen satuan nomor 2 yang akan dikirim ke India pada Desember tahun 1943. Nick van der Beers dalam Commandos in Exile, The Story of 10 Inter-Allied Commando 1942-1945 mencatat, pasukan nomor 2 saat itu belum dileburkan kembali ke dalam Princess Iren Brigade yang bakal terjun ke invasi Normandia yang direncanakan. Mereka lebih dibutuhkan untuk tugas-tugas di belakang garis musuh di front timur tengah jauh. Westerling pun diberangkatkan bersama 17 perwira dan 67 kolega prajurit di Ceylon, kini bernama Sri Lanka. Kontingen ini direncanakan membantu 5 serdadu Belanda dari Komando Marinir nomor 44 yang sudah diterjunkan ke Arhan, Burma, kini menjadi Myanmar. Namun, sebelum berangkat, Westerling dan beberapa rekannya yang dalam pengaruh alkohol berlatih tanding dengan anggota-anggota komando Skotlandia, hingga dirinya kena tegur atasannya di kantor staf umum tentara kerajaan Belanda, kendati kelompoknya mengalahkan sang rival. Walau tetap berangkat, Westerling belum merasakan pertempuran sesungguhnya, baik di Kethun maupun Kokonado. Ia dan teman-temannya sekedar menjalani latihan gerilya di hutan rimba. Hal yang paling mendekati aksi pertempuran sekedar jadi pengawal pribadi Panglima Sekutu di area ini, timur jauh, Fort Louis Mountbatten, ketika ia menginspeksi kamp kami. Selebihnya hanya latihan di hutan. Memang rencananya kami akan dikirim ke Burma, tapi sialnya hanya 6 di antara kami yang digabungkan ke pasukan komando nomor 5. Nama saya tak ada di daftar. Lagi-lagi saya merasa kalah. Nasib belum membawa saya pada petualangan, keluh Westerling. Makin sial, di akhir tahun 1943 ia dikirim balik ke Inggris, lantas mengikuti pelatihan intelijen 9 hari di London.
rencana misi penerjunan tim kecil 4 prajurit komando ke Groningen untuk menyabotase dan melatih milisi gerakan bawah tanah Belanda jelang operasi Market Garden pun batal tanpa alasan yang jelas. Saya mulai depresi ketika diperintah pindah ke markas Pangeran Berhard di Belgia, melatih taktik-taktik komando kepada para anggota resisten lagi dan lagi. Walau kemudian bedanya, latihan kami ada ujian praktek masuk ke wilayah musuh di distrik Brabant en Limburg. Setidaknya, saya melihat sedikit aksi bersama anggota resisten. Hasilnya saya lumayan menikmati peperangan, sambungnya. Memasuki awal Juli 1945, Westerling kembali ke front timur jauh sebagai bagian dari gugus tugas Intelijen Force 136. Namun, belum tuntas hasrat untuk menyalurkan keahliannya, Jepang keburu menyerah pada 14 Agustus. Perang Dunia Kedua berakhir tanpa memori berarti baginya yang lantas dikembalikan ke kemiliteran Belanda. Pasukan nomor 2 Komando Belanda ditugaskan berjaga di kamp Recklinghausen sebelum akhirnya kembali ke Inggris. Sebulan kemudian, pasukan itu pulang ke Belanda dan bersama Korps Insulinde atau ex-Genil dileburkan ke Angkatan Darat Belanda sebagai Korps Komando. Komandan pasukan nomor 2, Kapten Linzel, membantu mantan anak buahnya, Raymond Westerling, untuk membentuk Detasemen Pasukan Khusus atau DST, Depot Spesiale Troepen di Indonesia, ungkap Van der Wiel. Pada September 1945, Westerling berangkat ke Medan untuk menggabungkan diri dengan pasukan Genil. Sebelum pindah ke Batavia, kini Jakarta, pada tanggal 26 Juli, ia sudah melihat banyak kekacauan sosial dan politik akibat pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Rakyat Indonesia yang damai dengan mayoritas populasinya hanya ingin berakhirnya perang, dan mereka menjadi korban Jepang. Para warga Eropa diinternir dan berteman dengan kelaparan. Alih-alih hidup bebas pasca Jepang menyerah, mereka malah jadi korban masa Bumi Putra tanpa perlindungan sia-sia penjaga Jepang, terang Westerling. Westerling sebagai bagian dari pasukan Belanda diharapkan bisa mengawal keamanan dan ketertiban. Tugas itulah yang memberi Westerling kesempatan mempraktekkan keahlian komando dan intelijennya, bahkan menjadikan dirinya sebagai jagal berlumuran darah. Dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban, Westerling membantai para pejuang kemerdekaan di Sulawesi antara tahun 1946 sampai 1947. Bagaimana aksi kejam Westerling? Simak episode berikutnya. Benar-benar biadab. Jangan lupa saksikannya. Sampai jumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.